Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan ke-7 sebelum minggu depan kita UTS. Nah, pertemuan kali ini kita mau review materi dari mulai yang pertama sampai pertemuan ke-6 mengenai akuntansi biaya. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu mengenai tugas yang minggu kemarin terkait dengan akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Saya lihat udah banyak yang betul. Pada intinya, kalau kita mau mencatat biaya overhead pabrik, itu kita harus paham dulu aliran biayanya yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi, aliran biaya yang dimaksud adalah dari mulai bahan baku, tenaga kerja langsung, dan factory overhead. Nah, di factory overhead ini kita nyatetnya bisa dua langkah. Yang pertama adalah kita mencatat beban sesuai dengan jenisnya terlebih dahulu. Ya, misalnya biaya atau premi untuk karyawan pabrik. Nah, kemudian biaya gaji supervisor, baru di akhir periode dibebankan ke BOP, baru dibebankan ke barang dalam proses. Nah, berarti itu 3 langkah. Tapi kalau yang lain boleh juga kalau kita nggak ada di penyesuaian, tidak diminta penyesuaian ke BOP, berarti ketika mencatat transaksi bayar supervisor, bayar menggunakan bahan baku pembantu atau biaya overhead lainnya, nyatetnya adalah akunnya factory overhead atau biaya overhead pabrik. Kreditnya tergantung transaksinya, apa itu kas, bisa jadi akumulasi. Baru nanti di akhir periode penyesuaian yang diminta adalah barang dalam proses. Jadi overheadnya dienolkan, jadi ini. Gitu ya, jadi ada dua cara. Nah, sekarang tugas yang kemarin itu kalian diminta ada penyesuaian terkait dengan pembebanan ke BOP, artinya setiap transaksi masih dicatat sesuai dengan jenisnya. Nah, oleh karena itu sekarang kita bahas. Oke. Nah, ini sih pekerjaan jawabannya, cuman akunnya sangat bervariasi tergantung kalian. Misalkan yang nomor tanggal 3 dibayar biaya listrik sebesar 800 ya. Biaya listrik kas 800, bener ya, karena bayar. Yang tanggal 5 biaya servis mesin kas. Nah, jadi dua ini ya pertamanya. Kalau memang ini diminta perusahaan tuh nggak nyatet akun-akun ini gitu ya, karena dianggap ini sebagai akun pembantu aja, kayak contohnya piutang. Kalau kita nyatet piutang kan langsung piutang aja, nggak ada piutang si A, piutang si B, karena si A, si B itu ada di buku besar pembantu. Nah, kalau ini berarti masih dicatat semua di akunnya. Tapi ada beberapa perusahaan yang nyatetnya akun besarnya, yaitu BOP. Jadi, akun BOP pembantunya nggak dicatat di sini. Nah, oleh karena itu bisa jadi biaya listrik, bisa jadi nanti akunnya langsung BOP pada kas, BOP pada kas gitu ya, dan seterusnya. Oke, lanjut yang tanggal 15 dibayar biaya gaji BTKL. Kalau BTKL berarti di sini BTKL, ya kan? Terus gaji tenaga kerja tidak langsung, uang makan dan premi, berarti dua ini sebenarnya BOP, tapi kita masih mencatat sesuai dengan akunnya masing-masing. Sebesar 300 dan 100 kreditnya kas. Nah, ini ada yang beberapa yang salah nyatetnya dicatat sebagai utang. Lah, ini kan akunnya dibayar. Kalau dibayar ya berarti kasnya berkurang. Kalau baru mengakui belum dibayar berarti menambah utang. Oke? Utang gaji. Terus tanggal 20 beli peralatan gunting. Peralatan produksi 100, peralatan produksi 100 gitu ya. Terus nah, karena beli peralatan, kalau beli peralatan berarti peralatan ini menambah aset, jadi tidak nyatet sebagai biaya peralatan. Oke, tapi kalau beli peralatan itu namanya aset. Oke, jadi tetap catat sebesar ini. Terus biaya servis mesin, tuh gas bener ya, pelumas bener. Tanggal 30 transaksinya hampir sama dengan tanggal 15, tanggal 31 beli peralatan produksi. Oke, betul ya.
Terus selanjutnya penyesuaian. Oke, sekarang penyesuaian. Yang pertama asuransi mesin yang dibebankan bulan Maret adalah 200. Berarti kita sebenarnya debitnya bisa biaya asuransi, kreditnya asuransi mesin ya, atau sebenarnya bisa jadi kalau perusahaan langsung membebankan ke BOP ya BOP, kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 200 karena ini udah diketahui. Terus depresiasi, kalau depresiasinya mesin peralatan di pabrik berarti sebenarnya bisa nanti masuk ke BOP. Paham ya? Intinya bedakan factory dan office. Nah, kreditnya tetap sama, akumulasi depresiasi mesin. Depresiasi gedung juga sama, akumulasi depresiasi gedung, biaya bahan pembantu, ini semuanya adalah BOP. Boleh juga kalau debitnya BOP, kalau yang memang diminta dia BOP. Persediaan bahan pembantu. Oke, terus yang kedua dibuat, diminta jurnal penyesuaian dan pembebanan BOP. Pembebanan BOP artinya biaya-biaya BOP tadi yang dicatat sesuai dengan jenisnya kita nolkan, yang awalnya di debit kita taruh kredit dan kita ganti akunnya menjadi BOP. Nah, apa aja dari listrik, servis mesin, PTKTL, uang makan TKL, peralatan produksi, gas, pelumas, dan lain sebagainya. Nah, peralatan ini tadi memang jadi dua ini ya. Jadi kalau peralatan produksi tadi kecil-kecil misalnya jarum, gunting, itu dibuat per periode. Memang langsung dikurangi 700. Tapi kalau peralatan produksinya itu besar, jadi peralatan itu bisa jadi beli mesin. Jadi yang dicatat di sini adalah penyusutannya. Nah, ini tadi asumsinya tuh peralatan di sini mungkin sama kayak perlengkapan. Gitu ya, maka dinolkan semuanya. Tapi kalau dia belinya yang memang jumlahnya besar, signifikan, maka yang dicatat di sini adalah masalah penyusutannya, depresiasinya. Oke, ini cuma dicatat. Totalnya adalah 5.400. Oke. Terus perhitungan besarnya BOP sebenarnya cuma ngerekap aja sama kayak jurnalnya tadi. Ini adalah nilainya 5.400. Oke, gitu ya. Semoga udah mulai paham, udah memahami. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Kita lanjut ke instruksi tugas yang baru. Oke, kita langsung ke instruksi tugas yang untuk hari ini dan untuk UTS besok. Nah, hari ini saya beri latihan soal, AKBI, dan review materi dari awal sampai pertemuan ke-6. Terus pertemuan 8 minggu depan tuh UTS. Cuman UTS-nya tuh memang belum diatur oleh universitas. Universitas hanya memberi edaran mengenai pelaksanaan UTS diserahkan ke dosen masing-masing. Nah, saya kan bingungnya nanti jadwalnya gimana gitu loh. Kalau dulu kan 2 minggu ya, nah sekarang belum ada periodenya kapan. Dan saya minta karena saya ngajar paralel, jadi UTS-nya tuh jadi satu waktu, gitu ya. Terus yang selanjutnya UTS nanti ini seperti yang saya jelaskan di sini. Terus kemudian ini tugasnya yang pertemuan ke-7 ada di sini. Oke, nanti akan saya buat pembahasannya juga. Nah, jadi PT Ridho ini perusahaan yang memproduksi tempe. Usaha ini merupakan usaha rumahan. Nah, dia mencatat biaya-biaya pabrikasi di luar tenaga kerja langsung dan bahan baku pada akun BOP. Jadi ini nggak perlu membuat jurnal masing-masing per jenisnya, tapi langsung akunnya BOP. Penjelasan biaya tersebut dilaporkan pada laporan biaya overhead pabrik. Jadi rinciannya itu nanti di laporan biaya yang kayak tadi. Selain itu, biaya yang terjadi di kantor dikategorikan menjadi biaya administrasi dan umum serta biaya penjualan. Jadi yang di kantor itu juga ada 2 kategori, yaitu administrasi dan umum serta biaya penjualan. Gitu ya. Nah, ini metodenya periodik, pakainya first in first out untuk semua jenis persediaannya. Oke, nah ini transaksinya, ya kan? Anda diminta ini yang pertama. Oh sorry. Yang pertama Anda buat jurnalnya. Oke, metodenya pakai periodik. Nah di periodik buat jurnal. Yang kedua Anda buat laporan persediaan akhir.
Laporan biaya bahan baku metodenya fisik, tapi FIFO. Nah, ini nanti dilengkapi. Nah, ini kalau kemarin kan cuma sampai di sini ya. Sekarang ada penilaian. Kurang A, persediaan bahan baku untuk FIFO. Jadi nanti di akhir di nilai stok opnamnya kita lihat apakah nilainya itu berbeda. Misalkan stok opnya tinggal 500 gitu ya. Nilainya beda nggak? Dia belinya kapan? Misalkan gini, nilai 500 tuh ternyata pembelian terakhir tuh cuma beli 400. Jadi 400 tuh pakai nilai harga pembelian terakhir dan 100 pakai harga yang sebelumnya. Nah, gitu ya. Jadi beda caranya cari kartu persediaan menggunakan metode perpetual dan FIFO gitu loh. Kalau ini kan kita kan mau melihat penilaian persediaan akhir. Maksudnya gimana? Kita tuh mau nilai stok opnam. Yang diketahui itu stok opnam secara fisik. Nah, kita tuh belum tahu nilainya secara moneter, secara rupiahnya. Caranya gimana? Nah, kita lihat contohnya. Stok opnamnya ada 140. Nah, 140 itu harganya berapa toh? Pakai harga yang mana? Apakah harga yang 8.000, apa 6.900 atau 6.300? Nah, kalau konteksnya ini gampangannya 140 tuh sisanya dari sini kan? Kenapa? Karena FIFO, first in first out. Jadi yang pertama kali dibeli dipakai dulu. Nah, sisanya dari 500 yang terakhir dibeli ini ada masih sisa 140, maka dia pakai harga yang ini. Kalau suatu soal misalkan nilainya di sini beli terakhirnya itu 100, padahal di sini saldonya 140. Makanya caranya adalah 100 kali 6.300, 40-nya kali pembelian di atasnya. Misalkan pembelian di atasnya itu 6.900. Jadi nanti nilai persediaan akhir sini ya, 100 ya. 100 kali 6.300 dan 40 kali 6.900. Nilainya berapa? Ini totalnya. Paham ya? Jadi kita mau melihat nilai stok opnam, nilai persediaan akhir. Oke. Nah, ini seperti kayak kemarin contohnya sama. Bedanya ini menggunakan FIFO. Contohnya apa? Nah, kemarin kayaknya udah saya beri contoh ya. Nah, kalian nanti cek Excel yang pernah saya gunakan. Ini ya, ini kalau menggunakan FIFO. Nah, misalkan persediaan bahan baku awal sebenarnya sama. Kalau bahan baku awal ya, pembelian totalnya berapa? Oke, lihat di total pembelian. Terus returnya, bahan baku siap diproses, persediaan air. Nah, ini caranya kerjakan bawah dulu, baru ngerjain atasnya. Jadi ketemu angkanya dulu baru dimasukkan di sini. Paham ya? Ini menggunakan FIFO. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian retur beli, retur produksi, sama konsepnya sama kayak kemarin. Bedanya kemarin pakai average, sekarang pakainya FIFO. Gimana coba dibaca bukunya ya. Terus yang kedua, transaksi terkait dengan tenaga kerja. Ini juga sama kayak kemarin. Bedanya adalah kalau tenaga kerja langsung diakui sebagai tenaga kerja langsung, kalau BTKTL di sini premi dan lain sebagainya dicatatnya langsung ke BOP. Oke. Ini ya ada penyesuaiannya. Nah, ini transaksi lain-lain, bayar listrik, dia dapat penjualan, gitu ya, secara cash ya. Ini nanti tambahin secara cash. Dibeli peralatan produksi berupa pisau. Ini harapannya habis seperiode aja, jadi nanti masuk BOP. Gitu ya. Jadi debitnya tetap peralatan, bukan peralatan produksi tapi BOP ya. Terus pembelian BBM, asuransi pabrik dan sebagainya. Nah, Anda diminta depresiasi gedung udah sama ya, biaya pemakaian biaya. Sorry, ini bukan LIFO tapi FIFO. Oke, salah saya salah ketik. Terus jurnal umum. Jadi ini tuh kan ada tanggalnya. Kamu nanti urutkan ya dari BBB, BTKL sama biaya lain-lain, urutin tanggalnya. Yang kedua, laporan biaya bahan baku dengan menggunakan metode fisik atau FIFO di bawah tadi yang sudah saya jelaskan. Jurnal penyesuaiannya macam-macam, dari penyesuaian dari mulai kalau ini penyesuaian berarti mengakui persediaan akhir sama biaya bahan baku. Oke. Yang kedua, penyesuaian yang ada di sini BTKL. Yang ketiga, penyesuaian yang ada di sini.
Paham ya? Terus yang keempat, hitung total biaya overhead pabrik, sama kayak tadi. Yang kelima, pertanyaan adalah berapa bahan baku yang digunakan dan nilai persediaan akhir bahan baku di bulan Maret. Otomatis pakai metode yang FIFO. Nah, kalau untuk UTS-nya kira-kira kayak gimana? UTS-nya kira-kira meliputi teori dan praktek. Maksud saya teori dan hitungan. Teori itu maksudnya gimana ya? Pahami dulu konsepnya. Misalkan apa pentingnya akuntansi biaya bagi perusahaan manufaktur gitu ya. Kenapa manufaktur tuh perlu menghitung harga pokok produksinya dengan baik. Terus tujuannya apa tuh? Dia ngitung HPP. Kenapa nggak pakai feeling aja misalkan, nggak pakai perkiraan? Kenapa harus pakai akuntansi biaya? Nah, itu harus paham dulu kamu konsepnya. Yang kedua, kamu harus paham masalah klasifikasi biaya. Dia variabel, dia tetap, komponen biaya produksi itu apa aja, langsung, tidak langsung, terus dan contoh-contohnya, apalagi contoh di kelompok yang kamu kemarin presentasikan. Terus selanjutnya sebenarnya yang perlu kalian pahami itu ya komponennya ya. Misalkan biaya manufaktur itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Yang pertama bahan baku itu konsepnya kayak gimana sih, contohnya gimana, misalkan di otomotif tuh gimana, di farmasi tuh gimana ya, paling nggak kuasai aja perusahaan yang kemarin kalian jadikan contoh di waktu pertemuan 2 dan 3 kalau nggak salah ya. Pahami dulu konsep di perusahaan kalian. Terus selanjutnya paham cara akuntansinya, pencatatannya, dan penilaiannya kalau di bahan baku. Jadi ada FIFO, ada average gitu ya. Terus yang kedua, masalah bahan baku ya. Kalau bahan baku sebenarnya pokoknya materi yang udah ada di kalian yang udah saya kasih. Konsepnya bahan baku tuh gimana, cara ngitungnya tuh gimana. Kalau di ini loh. Nah, jadi di Indonesia tuh ngitung upahnya tuh gimana? Ada yang pakai tarif jam kerja, ada yang menggunakan hasil produksi atau upah borongan, ada juga yang pakai modifikasi. Nah, kayak gimana sebenarnya itu gitu. Terus selanjutnya PPh ini nggak perlu saya bahas panjang karena pajak itu di materi tersendiri. Selanjutnya ada beberapa masalah khusus dalam BTKL ya. Jadi beberapa masalah khusus tuh contohnya PPh, waktu menganggur tuh idle time tuh kalau perusahaan punya mesin gitu ya, atau punya karyawan yang menganggur karena nunggu proses produksi berikutnya, itu namanya idle time. Padahal kita udah ngeluarin cost, sudah bayar mereka, tapi kita nggak dapat produktivitas yang dihasilkan. Maka dari itu namanya waktu menganggur. Nah, uang yang kita keluarkan buat bayar karyawan ketika waktu menganggur itu nyatetnya bukan BTKL, tapi BOP. Karena dianggap ketidakefisienan dalam produksi. Selanjutnya, shift premium tuh kalau misalkan ada perusahaan yang kerjanya 24 jam. Maka karyawan yang bekerja di shift yang malam biasanya dapat kayak honor yang lebih tinggi. Nah, yang dicatat BTKL itu adalah upah pada umumnya. Tambahannya dicatat sebagai BOP. Bonus gitu ya. Jadi kalau ada bonus itu biasanya perusahaan tuh ya bonus produksi kalau tercapai produksinya gitu ya, atau misalnya premi gitu ya, biasanya banyak digunakan. Uang makan itu nyatetnya ke BOP. Ini cara mencatatnya. Yang paling Anda pahami ya akuntansinya, tapi jangan lupa ada teorinya. Terus akuntansi BOP yang udah kita bahas kemarin dan di YouTube juga udah ada ya kemarin. Jadi paham ininya, rinciannya, BOP itu apa aja ya. Kenapa toh? Paham aliran ini gitu ya. Terus misalkan BOP itu sifatnya gimana sih gitu loh. Sebenarnya BOP itu apa aja gitu loh. BOP itu apa? Terus BOP itu dapat dibebankan langsung jika metodenya proses costing. Maksudnya tuh kalau perusahaan misalkan Coca-Cola punya departemen bottling, departemen mixing, terus packing gitu ya. Cost yang terjadi itu dikumpulkan per departemen, karena per departemen itu kayak semacam unit usaha tersendiri gitu loh. Tapi kalau perusahaan yang metodenya pakai job order, dia ngumpulin biayanya itu nggak per departemen tapi per kartu pesanan. Karena agar kita tahu si konsumen B itu
total cost yang kita keluarkan untuk produksi pesanannya dia tuh habis berapa sih gitu lah. Nah, karena kalau pesanan ini nanti yang paling susah kalau kita ngitung BOP-nya. Karena apa? Ya kan nggak mungkin kan pesanan udah jadi tapi kita belum nentuin harga jualnya. Nah, maka dari itu biasanya pakai tarif gitu ya. Gitu ya, jadi pakai tarif BOP. Nah, ini BOP yang kita bahas baru single BOP ya. Jadi kalau perusahaan masih kecil misalnya konveksi itu kan ya udah semuanya jadi satu gitu. Tapi nanti setelah UTS kita baru bahas bahwa perusahaan tuh semakin besar terdepartementalisasi, komponen kosnya juga semakin banyak. Kira-kira kayak gitu, nanti UTS-nya tetap pengerjaannya selama waktu yang kita tentukan. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Semangat!